Sore ini tanggal 18 Jumadal Ula 1442 kita akan membaca satu buku yang sudah kita terbitkan dulu, yang berjudul Hukum Isbal. Ini buku sudah kita cetak tahun 2011, jadi sudah sekitar 9 tahun atau 10 tahun yang lalu. Buku ini bukan tulisan saya, tetapi tulisan salah satu santri al-Islam. Kemudian saya ringkas, saya ambil beberapa yang penting, dan saya sudah tidak ingat lagi ini tulisannya pertama milik siapa, wallahu alam. Bisa jadi ini tulisannya Ustadzah Istiqamah, salah satu teman saya, karena beliau dulu menulis makalah dengan judul Hukum Isbal. Isbal itu apa? Isbal itu artinya adalah menjuraikan. Yang dimaksud isbal itu adalah seorang laki-laki memakai celana atau sarung tetapi terlalu panjang sehingga sarungnya lebih rendah daripada mata kakinya. Di dalam kitab Mu'jam Lughatil Fuqaha disebutkan al-isbalu, isbal itu adalah masdaru asbala, bentuk masdar dari fi'il asbala yusbilu. Artinya apa? Irkha'us syai', menjuraikan sesuatu, min a'la ila asfal, dari atas ke bawah. Al-isdalu, nama lainnya adalah isdal. Jadi boleh disebut isbal pakai ba, boleh disebut isdal pakai da, pakai dal. Dua-duanya, isbal maupun isdal, ini ada disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang isdal pakai dal, hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Imam 4. Naha telah melarang Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sadl, dari sadl atau isdal fi sholati, ketika salat. Wa ayyughattiya ar-rajulu fahu, dan bahwasanya seseorang itu menutup mulutnya pada waktu salat, termasuk memakai masker. Hadis riwayat Imam 4. Nah, apa dari makna isdal di sini? Ada dua makna. Sebagian mengatakan bahwa isdal ini nama lain dari isbal, maka as-sadl maksudnya isbal. Sebagian lagi mengatakan isdal itu berbeda dengan isbal, sama-sama menjuraikan, tetapi kalau isbal itu untuk sarung, sementara kalau isdal atau sadl itu adalah misalnya kita memakai jaket tapi hanya disampirkan pada pundak, tangannya tidak dimasukkan pada tempat tangan itu, pada lengan itu. Nah, itu namanya menjuraikan, tetapi bukan pada sarungnya. Menjuraikan yaitu disampirkan pada pundak kita. Itu juga dilarang ketika sholat, karena kalau kita sholat dalam kondisi begitu akan mengganggu kekhusyuan. Ketika kita ruku kemudian kita bangkit, mungkin ini akan jatuh jaketnya, sehingga kita terpaksa mengambil. Nah, tidak boleh. Demikian juga sesuatu selendang disampirkan pada pundak kita yang bisa mengganggu kekhusyuan salat, tidak boleh. Supaya tidak mengganggu kekhusyuan salat, diikat. Nah, jadi misalnya selendang taruh di sini, diikat ke belakang begini, sehingga tidak akan lepas, supaya tidak mengganggu kekhusyuan salat. Ini isdal. Sekarang isbal. Isbal disebutkan dalam beberapa hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Al-isbalu, isbal itu fil izari, terjadi pada sarung, wal qamisi, pada baju, wal imamati, pada sorban. Man jarra minha syai'an, siapapun yang menyeret sesuatu dari apa yang disebutkan tadi, ya, sarung, baju, sorban, khuyala, karena sombong, yaitu menyeret sampai ke tanah karena terlalu panjang,
maka lam yanzurillah ilaihi, Allah tidak akan melihat kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti. Ini muqaddimah tentang isbal. Nah, sekarang mari kita baca bukunya, halaman 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum isbal. Muqaddimah. Muqaddimah artinya pendahuluan. Segala puji hanyalah bagi Allah Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada hamba-hambanya berupa pakaian yang menutupi aurat mereka dan yang telah memperindah bentuk tubuh mereka, dan Dia menjadikan libas taqwa, baju taqwa, sebaik-baik pakaian. Aku bersaksi bahwa tiada ilah kecuali Allah yang tiada sekutu baginya. Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan kepada Allah lah akan kembali segala urusan, yaitu pada hari diperlihatkan amal perbuatan hamba-hambanya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan utusannya. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah beliau tunjukkan kepada hambanya, dan tidak ada satupun keburukan kecuali telah beliau peringatkan kepada umatnya. Ini kepada hambanya mestinya diganti ya, kepada umatnya, karena maksudnya adalah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditulis hambanya ya tidak apa-apa, tapi nya-nya n-nya besar, yaitu hambanya Allah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti manhaj beliau sampai yaumul akhir. Manhaj itu artinya jalan hidup. Telah kita saksikan hari ini perkara yang dianggap remeh oleh sebagian manusia, yaitu menurunkan atau memanjangkan pakaian hingga di bawah mata kaki, atau yang lazimnya disebut isbal, sehingga sebagian ada yang pakaiannya sampai menyentuh ke tanah, sebagian lagi sampai menyapu debu yang ada di belakangnya. Hal tersebut mereka lakukan dengan niat sombong atau tidak, baik itu disadari atau tidak, hal tersebut pada hakikatnya mengandung bahaya yang sangat besar karena menyalahi perintah Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mudah-mudahan makalah hukum isbal dalam Islam ini menjadi wacana dan hasanah ilmu Islam yang berguna bagi seluruh kaum muslimin. Ini tertulis kaum, mestinya kaum ya. Amin ya rabbal alamin. Tadi buku ini dimulai dengan alhamdulillah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memulai Al-Qur'anul Karim dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, maka ini meniru apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Demikian juga karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan kullu amrin dibalin, setiap perkara yang penting, la yubda'u fihi bilhamdulillah, yang tidak dimulai dengan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka dia terputus dari barokah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, kata Syekh Albani derajatnya dhaif. Namun qala Ahmad, Imam Ahmad mengatakan mungkarul hadis, di dalamnya ada rawi yang mungkar hadisnya, berarti hadisnya dhaif. Walam yukhrij lahu Muslim illa fi syawahid, dan Imam Muslim tidak menggunakan rawi tersebut kecuali untuk hadis-hadis yang syahid saja, yaitu bukan hadis asal. Nah, tetapi di sini ramazal musannif li husnihi, Imam Suyuti menilai hadis ini hasan taba'an li Ibnu Salah, karena mengikuti penilaian dari Ibnu Salah. Jadi ringkasnya hadis ini yaitu memulai alhamdulillah, ini menurut dua ulama hadisnya hasan ya, Imam Suyuti dan Imam Ibnu Salah. Memang dalam sanadnya ada rawi yang mungkar tadi, hadisnya dhaif, tetapi karena banyak jalurnya, tidak hanya satu jalur, maka bisa saling menguatkan. Okay? Wallahu a'lam bis-shawab. Baik, kita lanjutkan pada halaman kedua. Beliau penulis menampilkan dalil-dalil dilarangnya isbal. Dalil yang pertama hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, an Salim bin Abdullah an abihi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man jarra thawbahu, barang siapa yang menyeret pakaiannya, yaitu menyeret ke tanah, khuyala, karena sombong, lam yanzurillah ilaih, Allah tidak akan melihat kepadanya, maksudnya tidak melihat dengan pandangan rahmat, yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat.
Qala Abu Bakrin, berkata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna sesungguhnya ahada salah satu syiqqai izari, dua belahan sarung saya atau dua sisi sarung saya, yastarkhi, dia turun ya, menjulur atau meletrok lah bahasa Jawanya, illa an ata'ahada dzalika minhu, kecuali kalau saya itu menjaga hal tersebut darinya ya. Kalau saya jaga tidak isbal, tapi kalau saya lepas, saya biarkan isbal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, lasta, engkau tidaklah mimman yasna'uhu, termasuk orang yang melakukan isbal, khuyala, dengan sombong. Hadis ini menunjukkan bahwasanya isbal itu yang dilarang adalah isbal yang dilakukan dengan sombong. Adapun kalau tidak sombong, tidak apa-apa. Tetapi banyak orang salah paham, Pak. Salah pahamnya gimana? Dia mengatakan, saya isbal tidak apa-apa, yang penting hati saya tidak sombong. Nah, itu salah. Definisi isbal tidak sombong dalam hadis ini sudah dijelaskan, yaitu kalau seseorang itu mengalami atau melakukan isbal tanpa disengaja, sebagaimana Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, salah satu dari pinggir sarung saya isbal. Kalau yang isbal hanya satu, ini berarti menunjukkan tidak sengaja. Karena kalau isbal dua-duanya, kalau sengaja ya pasti isbal dua-duanya. Nggak ada orang yang pengen kelihatan sarungnya melotrok sebelah, nggak ada, itu nggak bagus. Nah, maka kalau dua-duanya melebihi dari batas mata kaki, itu pasti karena sengaja. Nah, maka ringkasnya, isbal yang haram adalah isbal yang disengaja. Isbal yang tidak haram adalah isbal yang tidak disengaja. Di sini kita dapatkan dua bukti bahwa Sayyidina Abu Bakar tidak sengaja. Bukti yang pertama, ahadu syiqqai, yang menjulur atau yang isbal hanya satu saja, bukan dua-duanya. Hanya sebelah kanan atau sebelah kiri. Yang kedua, dia mengatakan illa an ata'ahad, kecuali kalau saya jaga supaya tidak melotrok. Nah, berarti dia menjaga, tidak sengaja berarti. Ketika dia pas bisa memegang dengan tangannya, maka dipegang begini tidak melotrok. Tetapi ketika dia sudah menggunakan tangannya tidak pegang lagi, ketika berjalan akan melotrok lagi. Nah, ini berarti tidak sengaja. Karena itu sama sekali tidak bisa seseorang mengatakan saya isbal yang penting hatiku tidak sombong, nggak bisa. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain ternyata isbal itu sendiri adalah kesombongan. Rasul bersabda, iyyaka wa isbalal izar, hindarilah isbal sarung, fa inna isbalal izar, karena isbalnya sarung, minal makhilah, termasuk sombong. Wala yuhibbuhallah, Allah tidak mencintai sombong. Hadis riwayat Ibnu Hibban, berarti sahih menurut Ibnu Hibban. Kita lanjutkan hadis yang kedua, hadisnya Abu Sa'id Al-Khudri. Anil Ala ibni Abdurrahman an abihi qala sa'altu Aba Sa'id Al-Khudri anil izar. Aku bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi muda ini, tentang sarung. Faqala, maka Abu Sa'id menjawab, alal khabir, kepada orang yang paham, saqatta, engkau tepat. Artinya saya tahu jawabannya, saya pernah mendengar sabda Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi bersabda, izratul muslim, sarungnya orang muslim, ila nisfis saq, sampai separuh betis. Wala haraja, tidak ada masalah, tidak ada dosa. Au qala la junaha, atau tidak ada dosa, fima bainahu, antara setengah betis, wa bainal ka'bain, sampai kedua betis. Maka na asfal, apa yang lebih rendah, minal ka'bain, dari kedua betis, fahuwa, kedua mata kaki, ya. Saya ulangi lagi, ya. Wala haraja, tidak ada dosa, fima bainahu, antara setengah betis, wa bainal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Maka na asfal minal ka'bain, apa yang lebih rendah daripada kedua mata kaki, fahuwa finnar, maka itulah yang masuk neraka. Man jarra izarahu, barang siapa yang menyeret sarungnya, batoron, karena sombong, lam yangdurillah ilaih, Allah tidak akan melihat kepada orang tersebut dengan pandangan rahmat. Hadis ini ringkasnya, dalam masalah sarung atau celana untuk laki-laki ada 4 tingkatan. Tingkatan paling utama adalah ketika sarung kita
tingginya sebatas setengah betis. Ini paling afdol. Ini betis, nah setengahnya betis. Ini paling afdol. Rasulullah menyebutnya di sini izratul muslim, sarungnya orang muslim. Artinya muslim yang paling baik sarungnya seperti itu, setengah betis. Ini tingkatan paling utama. Tingkatan kedua adalah tingkatan la junah, tingkatan tidak masalah, tingkatan boleh, tingkatan mubah, yaitu dari antara setengah betis sampai dengan mata kaki. Mata kaki bunder ya. Nah ini sampai mata kaki, baik itu menyentuh mata kaki atau separuhnya mata kaki atau sampai menutupi mata kaki, tetapi belum sampai lebih rendah dari mata kaki. Ini masih dimaafkan. Jadi dari setengah betis sampai ke mata kakinya, nah, maka ini masih dimaafkan. Tapi jangan sampai menutupi total mata kaki. Karena kalau menutupi total mata kaki, nanti kalau sudah lebih rendah dari mata kaki kita tidak terasa. Kalau masih separuh mata kaki, ini masih aman. Kenapa? Mata kakinya masih terlihat. Itu masih la junah, nggak apa-apa. Tingkatan berikutnya, finnar, masuk neraka. Kapan itu? Ketika sarung lebih rendah dari mata kaki. Ini mata kaki, ini lebih rendah. Jadi tidak hanya menutupi, tapi lebih rendah. Nah itu yang baru masuk neraka di situ. Tingkatan yang keempat, paling jelek. Tidak hanya lebih rendah dari mata kaki, tapi malah nyeret ke tanah. Jadi semakin isbal. Nah, karena itu ada dua yang boleh, ada dua yang haram. Dua yang boleh adalah setengah betis, itu paling utama, atau sampai ke mata kaki, ini boleh. Yang tidak boleh adalah lebih rendah dari mata kaki atau menyeret ke tanah. Semakin rendah atau semakin ke bawah, semakin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan halaman yang ke-4. Adapun yang tidak saya baca nanti dibaca sendiri di rumah. Nomor 3, dalam hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'bain," apa yang lebih rendah dari kedua mata kaki, minal izar berupa sarung, fa finnar, maka itu di dalam neraka. Al-Khattabi berkata, yang diinginkan oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada judul ini, kain sarung yang melebihi mata kaki berada di dalam neraka. Maka diibaratkan pakaian dari badan orang yang memakainya, maksudnya bahwa apa yang berada di bawah mata kaki maka ia akan disiksa. Ini kalimatnya menurut saya agak susah dipaham, tapi maksudnya intinya adalah diancam masuk neraka, dan ini hukumnya khusus bagi para laki-laki, bukan untuk para perempuan. Kalau perempuan isbal nggak apa-apa. Kenapa? Karena perempuan itu kakinya aurat. Kalau tidak isbal malah kelihatan mata kakinya perempuan, kelihatan auratnya. Dari mana taunya bahwasanya kaki wanita adalah aurat? Dari hadis Nabi kepada Asma. Rasulullah bersabda, "Ya Asma, wahai Asma, innal mar'ata, sesungguhnya wanita idza balaghatil mahid, kalau sudah sampai usia balik, lam yasluh, tidak pantas, maksudnya haram, ayyura minha, untuk terlihat darinya, syai'un, sesuatu pun dari badannya, illa hadza wa hadza, kecuali ini sama ini." Wa asyara ila wajhi, beliau nunjuk kepada wajah, maka wajah wanita bukan aurat, tidak wajib pakai cadar. Wa kaffayhi, dan kedua telapak tangan, maka kedua telapak tangan bukan aurat, tidak harus pakai sarung tangan. Adapun kaki, telapak kaki termasuk aurat, sehingga harus memakai penutup. Apakah itu kaos kaki, apakah itu diisbalkan sarungnya sehingga menjurai ke tanah sehingga tidak terlihat, ini bebas, yang penting tertutup telapak kakinya. Para sahabiyah, karena zaman dulu itu belum ada kaos kaki, maka rata-rata mereka biasanya memakai baju yang dipanjangkan, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi ketika Rasulullah bersabda, barang siapa yang menyeret bajunya karena sombong, Allah tidak melihat kepadanya hari kiamat. Maka istri Nabi yang bernama Ummu Salamah bertanya, fa kaifa yasna'na an-nisa, lantas bagaimana para wanita akan berbuat bidhuyulihinna, dengan rok-rok mereka, ya, dengan baju bawah mereka yang melambai ke tanah, yang menyentuh tanah.
Karena kalau ditinggikan maka pasti akan terlihat kakinya. Nah, maka Nabi mengatakan yurkhina shibran. Ya, para wanita boleh menjuraikan sebatas atau sepanjang 1 jengkal. Jadi dihitung dari mata kaki 1 jengkal ke bawah itu panjangnya rok para wanita, supaya tidak terlihat mata kakinya. Faqalat Ummu Salamah mengatakan, idzan kalau hanya 1 jengkal tangkashifu aqdamuhun, akan tersingkap itu telapak kaki para wanita. Karena kalau berjalannya cepat, sementara ini panjangnya hanya 1 jengkal tadi, nanti pasti akan terbuka juga telapak kakinya. Nah, ini menunjukkan bahwa telapak kaki wanita adalah aurat. Qala, Nabi bersabda, fayurkhinahu dhira'an. Ya sudah, kalau begitu dipanjangkan 1 hasta, sehasta begini, setengah meter. La yazidna alaih, tidak boleh lebih panjang daripada setengah meter. Hadis hasan sahih, riwayat Imam Tirmidzi. Nah, maka ini dari sini kita tahu bahwa larangan isbal untuk laki-laki. Untuk perempuan tidak ada larangan isbal. Kenapa? Laki-laki sama perempuan berbeda. Laki-laki kakinya bukan aurat, sementara perempuan kakinya adalah aurat. Nah, maka zaman dulu para wanita panjangnya rok mereka dari betis dari mata kaki itu sekitar 1 hasta. Dari mata kaki ditambah lagi setengah meter ke bawah supaya tidak terlihat telapak kakinya. Kita lanjutkan hadis yang keempat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bainama rajulun, ketika ada seorang laki-laki yusalli musbilan izarah, melakukan salat dengan isbal, idh qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Nabi bersabda kepadanya, idhhab, pergilah, fatawadda, wudulah. Fadhahaba fatawadda, maka dia pun pergi berwudu. Thumma jaa thumma qala, kemudian dia datang, maka Nabi negur lagi, idhhab fatawadda, pergi lagi sana, wudu lagi. Fadhahaba fatawadda, dia pergi wudu lagi. Thumma jaa faqala lahu rajul, kemudian dia datang lagi, maka seseorang berkata kepadanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka amartahu ayatawadda, kenapa kamu suruh dia itu wudu? Thumma sakatta, kemudian engkau diam terhadap dia. Faqala innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu, maka Rasulullah menjawab, karena dia salat dalam keadaan isbal. Wa innallaha ta'ala la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu, sementara Allah itu tidak menerima salatnya seseorang laki-laki yang isbal sarungnya. Hadis ini menunjukkan 2 hal. Pertama, kalau ada laki-laki salat dalam keadaan isbal, maka salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima maksudnya gimana? Enggak ada pahalanya. Tetapi bukan berarti bahwasanya orang ini salatnya tidak sah. Salatnya sudah sah karena sudah memenuhi syarat-syarat sahnya salat. Menghadap kiblat, menutup aurat, bersuci atau berwudu. Nah, maka yang dimaksud tidak diterima itu maksudnya tidak ada pahalanya. Sama dengan hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berpuasa kemudian dia melakukan ghibah atau bohong, puasanya nggak diterima. Maksudnya tidak diterima, nggak ada pahalanya, tapi puasanya tetap sah, tidak batal puasanya karena bohong tersebut. Tapi saya harus jujur bahwa hadis ini derajatnya diperselisihkan ulama. Dalam buku ini saya tulis hadisnya dhaif. Kedhaifan hadis ini disebabkan dalam sanadnya terdapat nama Yahya bin Katsir, rawi layyinul hadis, rawi yang dhaif hadisnya. Bahkan menurut Ibnul Qattan dia adalah rawi majhul, yaitu rawi yang tidak diketahui. Nah, tapi saya harus jujur juga bahwasanya beberapa ulama menilai hadis ini sahih. Salah satunya adalah Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Beliau menampilkan hadis ini, beliau mengatakan sanadnya hasan atau sahih, ya intinya bisa diterima hadisnya. Nah, ini pertama. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau ada orang isbal, Nabi suruh wudu. Apa kaitannya wudu dengan isbal? Kaitannya wudu dengan isbal, wudu itu melenyapkan dosa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seseorang berwudu membasuh wajahnya, maka dosa-dosa wajah netes bersama air yang menetes dari wajahnya. Dia membasuh tangannya, maka dosa-dosa tangan turun netes bersama air yang menetes dari tangannya, dan seterusnya.
Nah, maka ini kenapa dia disuruh wudu? Karena dia melakukan dosa. Dosanya apa? Isbal. Maka oleh Nabi kamu pergi sana, wudu sana, ya, supaya dosanya gugur. Nah, datang lagi masih isbal, Nabi bilang wudu lagi sana. Ya. Jadi Nabi itu sebenarnya pengen dia paham kenapa saya disuruh wudu. Tampaknya sahabat ini nggak paham-paham, sehingga dia diam aja. Nah, mestinya dia bertanya, kenapa ya Rasulullah? Saya disuruh wudu lagi, saya belum batal. Supaya dia paham bahwa perbuatan dia itu dosa, yaitu melakukan isbal. Kita lanjutkan halaman 6, hadis yang kelima dari Abu Dzar, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun, ada 3 orang, la yukallimuhumullah, yang Allah tidak ajak bicara mereka yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, wala yanzuru ilaihim, Allah juga tidak mau melihat kepada mereka, wala yuzakkihim, Allah juga tidak mau mensucikan mereka dari dosa, walahum adzabun alim, dan bagi mereka siksaan yang menyakitkan, yaitu neraka." Faqara'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalatha mirarin. Nabi mengucapkan ini 3 kali. Qala Abu Dzarrin, Abu Dzar kemudian berkomentar, khabu wa khasiru, sungguh mereka telah rugi dan rugi wahai Rasulullah. Jadi khaba artinya rugi, khasira juga rugi. Nah, maka dalam terjemah disebutkan rugi betul, karena rugi dan rugi. Manhum ya Rasulullah, siapa saja mereka itu wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, al-musbil, laki-laki yang isbal, wal mannan, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberian, wal munafiq sil'atahu, dan orang yang melariskan dagangannya, bil halifil kadzib, dengan sumpah yang dusta. Hadis riwayat Abu Dzar pada bab penjelasan tentang dahsyatnya keharaman isbal, sampai diancam oleh Nabi dengan 4 ancaman, ya. Pertama, tidak diajak bicara oleh Allah, maksudnya tidak diajak bicara dengan rahmat. Kemudian tidak dilihat oleh Allah, yaitu dengan pandangan rahmat. Kemudian tidak disucikan dari dosa-dosa, dan juga mereka pasti masuk ke dalam neraka. Nah, 4 ancaman ini menunjukkan bahwasanya isbal bukan termasuk dosa kecil, tapi termasuk apa? Dosa besar. Jadi masalah celana aja, Pak, bisa dosa besar. Karena dosa itu terserah Allah. Ini dikelompokkan dosa kecil, ini dikelompokkan dosa besar. Bukan terserah kita, terserah Allah. Sama dengan riba lebih ngeri daripada zina 36 kali. Itu kan menurut hadis begitu kan. Kalau menurut pandangan manusia, zina lebih ngeri daripada riba. Tapi hadis mengatakan enggak. Riba hanya 1 dirham lebih dahsyat dosanya daripada zina 36 kali. Nah, ini terserah Allah. Demikian juga isbal ini termasuk dosa besar, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ini kan cuma hanya kain sarung saja, meskipun hanya kain sarung, tetapi itu termasuk dosa besar. Nah, muncul pertanyaan, kenapa isbal termasuk dosa besar? Jawabnya adalah karena isbal termasuk kesombongan, sementara kesombongan itu termasuk dosa besar. Para ulama mengatakan dosa yang pertama kali dilakukan oleh makhluk adalah dosa sombong. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada para malaikat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, Allah katakan kepada malaikat, sujudlah kepada Nabi Adam. Fasajadu, semuanya sujud, illa iblis, akan tetapi iblis tidak sujud. Aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong. Nah, ini dalil bahwasanya sombong adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk. Maka sombong ini termasuk dosa besar, karena dia merupakan dosa pertama yang dilakukan makhluk. Demikian juga dalil yang lain bahwasanya sombong adalah dosa besar. Rasul bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam jannah, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqalu dzarrah, ada seberat dzarrah, min kibrin, berupa sombong. Jadi sombong hanya seberat dzarrah, kecil sekali. Dzarrah itu apa? Dzarrah ini adalah kepala dari semut merah. Semut merah itu adalah semut terkecil yang ada di atas muka bumi. Diambil kepalanya saja, nah itu dzarrah. Atau semutnya itu sendiri disebut semut dzarrah. Nah, kalau orang-orang sekarang mengatakan dzarrah itu atom, itu karena melihat atom adalah benda paling kecil. Tapi secara bahasa Arab sebenarnya dzarrah adalah semut merah, semut terkecil di atas muka bumi. Nah, kalau hanya sekecil itu saja sombong sudah menyebabkan diancam tidak masuk jannah, berarti ini menunjukkan sombong adalah apa? Dosa besar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu para laki-laki
jangan sekali-kali sengaja isbal. Kalau karena melotrok tidak sengaja isbal, tidak apa-apa. Tapi kalau sengaja saya beli celana yang panjang yang sampai lebih rendah daripada mata kaki, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Isra ayat 37, wala tamshi, janganlah kamu berjalan fil ardi, di bumi, maraha, dengan sombong. Orang yang isbal berjalan di atas bumi sudah terkena ayat ini, karena sombong adalah karena isbal termasuk apa? Kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.